ufuk timur Indonesia, Kabupaten Sika, berdiri keindahan alam yang dipeluk lautan biru dan pegunungan hijau Flores. Mentari pagi menyinari pesisir Maumere, menghadirkan keindahan alam yang masih alami dan memikat. Laut bagi masyarakat Sika bukan sekedar hamparan air, tetapi sumber kehidupan yang diwariskan turun-menurun. Perahu-perahu kecil berlayar menembus ombak, membawa harapan bagi keluarga di rumah. Di bawah laut Maumere, terumbu karang dan biota laut hidup harmonis menciptakan surga bawah laut Indonesia Timur. Tak hanya laut, Sika juga dianugerahi bentang alam pegunungan dan perbukitan yang menenangkan. Di desa-desa pedalaman, masyarakat hidup sederhana dengan semangat gotong royong yang tetap terjaga. Kehidupan masyarakat Sika begitu lekat dengan adat dan tradisi yang diwariskan leluhur Flores. Salah satu warisan budaya paling berharga adalah kain tenun ikat khas Sika. Setiap helai tenun menyimpan filosofi kehidupan, penghormatan kepada leluhur, dan hubungan manusia dengan alam. Di kampung adat, rumah-rumah tradisional tetap berdiri kokoh melawan perubahan zaman. Ketika senja tiba, denting gong dan tarian tradisional kembali menghidupkan semangat budaya masyarakat Sika. Gerakan tari dan nyanyian adat menjadi ungkapan syukur masyarakat kepada alam dan Sang Pencipta. Meski hidup di tengah keterbatasan, masyarakat Sika tetap menjaga budaya dan tanah leluhur dengan penuh kebanggaan. Alam, budaya, dan kehidupan masyarakat menyatu dalam harmoni yang membentuk jati diri Kabupaten Sika. Kabupaten Sika bukan sekedar destinasi wisata, melainkan tanah penuh cerita tentang perjuangan, tradisi, dan cinta terhadap warisan leluhur. Dari timur Pulau Flores, Sika terus berdiri sebagai simbol keindahan alam dan kekuatan budaya Indonesia. Di balik indahnya alam Flores, ada cerita yang sempat terabaikan. Di beberapa titik wilayah, masih ada remaja yang harus mengubur impian mereka untuk bersekolah. Keterbatasan ekonomi, jarak, dan keadaan sosial membuat pendidikan menjadi sesuatu yang sulit digapai. Ada yang harus berhenti sekolah demi membantu orang tua. Ada yang kehilangan semangat karena merasa masa depan tak lagi memberi harapan. Hari-hari mereka berlalu dalam keterbatasan tanpa kepastian akan masa depan. Namun, di tengah keterbatasan itu, hadir sosok yang memilih untuk tidak diam. Seorang anggota polisi yang tak hanya menjaga keamanan, tetapi juga menjaga harapan anak bangsa. Dia adalah Aibda Vincenzius Sugripto, Babin Kamtipmas Polsek Nele, Polres Sika, Polda Nusa Tenggara Timur. Pejuang pendidikan gratis dengan mendirikan kegiatan belajar masyarakat atau PKBM bernama Bisa Ngai Siang. Sekolah ini bernama PKBM Bisa Ngai Siang. Bisa Ngai Siang itu sendiri adalah bahasa Sika. Yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, bisa itu adalah pintar, Ngai Siang itu adalah bijaksana. Jadi kalau diterjemahkan, Bisa Ngai Siang itu sendiri adalah pintar lagi bijaksana. Baginya, pendidikan adalah jalan untuk memutus rantai keterbatasan dan tak boleh ada anak yang kehilangan hak untuk belajar. Kini, perlahan harapan itu tumbuh. Remaja yang dulu putus sekolah kembali memegang buku, kembali belajar membaca, menulis, dan menata masa depan mereka. Pagi, salam prestasi, Polresta Horo.
Matahari pagi perlahan menyinari sebuah rumah sederhana di wilayah Nele, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Dari tempat inilah sebuah pengabdian dimulai. Sebelum menjalankan tugas sebagai anggota Bayangkara, Aibda Vincentius Sugripto terlebih dahulu menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga. Baginya, keluarga adalah kekuatan utama dalam setiap langkah pengabdian. Tak ada kemewahan, namun kehangatan dan kebersamaan terasa dalam setiap sudutnya. Di balik kesederhanaan itu, berbagai tantangan harus dihadapi. Tak jarang rumah yang ditempati Aibda Vincentius dan keluarganya memerlukan perawatan ekstra. Pagi itu, Aibda Vincentius harus membenahi saluran air yang terhambat. Mesin pompa air yang rusak membuat aliran air tak berjalan seperti biasanya. Dengan tangannya sendiri, ia berusaha memperbaiki satu persatu kerusakan yang ada. Baginya, tak ada pekerjaan yang terlalu berat demi keluarga. Sebab dari rumah yang sederhana inilah semangat pengabdian itu tumbuh dan dijaga. Setelah pekerjaan itu selesai, Aibda Vincentius pun bersiap untuk menjalankan tugas negara. Seragam Bayangkara dikenakan dengan penuh tanggung jawab, menandakan siapnya seorang pelindung dan pengayom masyarakat. Di balik sosok tegas seorang polisi, ada keluarga yang selalu menjadi penopang kekuatan. Istri dan anaknya dengan penuh hormat dan kasih sayang memberikan salam kepada sang ayah. Salam itu bukan sekedar kebiasaan, namun menjadi doa dan harapan agar setiap langkah pengabdian yang dilakukan senantiasa diberikan keselamatan dan keberkatan. Dengan senyum sederhana, Aibda Vincentius melangkah menuju Mapolsek Nele, meninggalkan rumah yang menjadi sumber kekuatan untuk melanjutkan pengabdian kepada masyarakat. Setelah menempuh perjalanan menyusuri wilayah Kecamatan Nele, Aibda Vincentius Sugripto tiba di Mapolsek Nele dengan semangat pengabdian yang tak pernah padam. Pagi. Salam presisi, Polresta Oro. Bagi Aibda Vincentius Sugripto, menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat bukan sekedar tugas, namun merupakan panggilan hati untuk hadir di tengah masyarakat. Suasana Mapolsek Nele yang sederhana menjadi saksi kesiapan seorang Babin Kamtibmas dalam menjalankan tanggung jawab demi menjaga Kamtibmas tetap kondusif. Setiap langkah dan perencanaan dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Di ruang kerja yang penuh dedikasi, Aibda Vincentius Sugripto kemudian melaporkan rencana kegiatan tersebut kepada Kapolsek Nele. Koordinasi dan pelaporan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas kepolisian agar setiap kegiatan berjalan terarah, terukur, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan penuh hormat, Aibda Vincentius Sugripto menyampaikan langkah-langkah pelayanan yang akan dilaksanakan sebagai wujud komitmen Polri untuk selalu hadir memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga. Semangat pengabdian yang dimiliki Aibda Vincentius Sugripto menjadi gambaran nyata sosok Bayangkara yang tak hanya menjaga keamanan, namun juga menjadi sahabat dan mitra masyarakat dalam membangun kehidupan yang damai dan harmonis di Tanah Flores. Setelah melaporkan rencana kegiatan kepada Kapolsek Nele, Aibda Vincentius Sugripto, anggota Polsek Nele Polres Sika jajaran Polda Nusa Tenggara Timur, segera melanjutkan pengabdiannya untuk masyarakat. Di tengah keterbatasan akses pendidikan yang masih dirasakan sebagian warga, hadir sosok Babin Kamtibmas yang tak hanya menjaga keamanan, namun juga menyalakan harapan bagi masa depan generasi penerus bangsa. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian Polri terhadap dunia pendidikan, khususnya bagi anak-anak dan masyarakat yang membutuhkan dukungan untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Di ruang belajar yang sederhana,
Terlihat semangat dan antusiasme para peserta didik yang dengan penuh harapan mengikuti setiap materi pembelajaran. Aibda Vincentius Sugripto tak hanya memberikan bimbingan belajar, namun juga menanamkan nilai-nilai disiplin, semangat gotong royong, serta pentingnya menjaga persatuan dan kamtipmas di lingkungan masyarakat. Ibu, bisa tidak kita mendirikan sekolah, tetapi sekolahnya sekolah non formal, dan harus kita gratiskan itu. Setelah ibu juga setuju, maka kami mendirikan sekolah gratis ini. Di balik kesibukannya menjalankan tugas sebagai anggota Polri, Aibda Vincentius Sugripto bersama istrinya Hildengardis memilih untuk hadir dan mengabdi lebih dekat bagi masyarakat. Di tengah keterbatasan akses pendidikan yang masih dirasakan oleh sebagian warga, pasangan ini mengambil langkah nyata dengan membangun dan menjalankan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Bisa Ngai Siang. Memang betul ada banyak sekali sekolah-sekolah non formal, tetapi yang aktif itu hanya ada 2. Jadi saya tawarkan kepada ibu, bisa tidak kita mendirikan sekolah, tetapi sekolahnya sekolah non formal, dan harus kita gratiskan itu. Setelah ibu juga setuju, maka kami mendirikan sekolah gratis ini. Bagi masyarakat sesuai dengan kapasitas dan potensi yang dimiliki, Oresika tentu mendukung berbagai kegiatan positif yang memberi dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup. Tentunya pengabdian yang dilakukan oleh Aibda Vincentius Sugripto melalui kegiatan mengajar di PKBM Bisa Ngai Siang dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pelayanan humanis kepada masyarakat, karena tidak hanya menjalankan fungsi keamanan tetapi juga hadir untuk menjawab kebutuhan sosial masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Sebuah inisiatif luar biasa yang lahir dari kepedulian, ketulusan, dan semangat untuk membuka harapan bagi masyarakat yang kurang beruntung. Bagi Aibda Vincentius dan Hildengardis, pendidikan bukan hanya tentang membaca dan menulis, namun tentang memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Melalui PKBM Bisa Ngai Siang, mereka tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, namun juga menanamkan semangat, kepercayaan diri, dan harapan baru bagi para siswa yang terus berjuang meraih cita-cita. Tujuan dari kami mendirikan sekolah gratis ini untuk memanusiakan manusia dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Di ruang belajar yang sederhana, terlihat wajah-wajah penuh semangat yang kini memiliki harapan baru untuk mengubah masa depan mereka. Ketulusan dan dedikasi pasangan ini pun mendapat apresiasi luas dari masyarakat setempat. Bagi warga, kehadiran Aibda Vincentius dan Hildengardis menjadi cahaya harapan di tengah keterbatasan. Dalam proses pembangunan gedung PKBM Bisa Ngai Siang ini, saya menggunakan waktu ketika lepas piket tugas saya sebagai seorang kepolisian. Saya menyempatkan waktu untuk membantu tukang menyelesaikan pembangunan gedung ini. Selain itu, saya ke kebun bambu untuk potong bambu tersebut dan membawa ke lokasi pembangunan gedung ini. Awal dari pembangunan ini, saya juga membantu tukang untuk menggali fondasi. Menggali fondasi, habis itu membuat lantai di setiap ruangan ini, terus membantu tukang membuat WC, bak air dalam tanah. Jadi
Kesempatan-kesempatan ini saya gunakan setelah saya lepas piket. Selain menjadi anggota polisi yang aktif, saya juga merelakan diri saya untuk mengajar di PKBM Bisa Ngai Siang ini sebagai tutor tamu di bidang pengembangan diri. Sosok yang sangat menginspirasi dalam mendirikan PKBM Bisa Ngai Siang ini adalah bapak kandung saya, Bapak Polikarpus, yang selalu mendukung, baik itu dengan perkataan dan juga perbuatan. Mereka dinilai tak hanya hadir sebagai pelayan masyarakat, namun juga sebagai orang tua, sahabat, dan motivator bagi generasi muda di wilayah Nele. Langkah proaktif yang dilakukan pasangan ini juga mendapat dukungan dan apresiasi dari berbagai pihak karena dinilai menjadi contoh nyata bahwa kepedulian dan kerja keras dapat menjadi kekuatan besar dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Awal pendirian PKBM Bisa Ngai Siang ini, semua biaya itu dari gaji Bapak Aibda Vincentius Sugripto, mulai dari pendirian yayasan, pembuatan akta notaris, kemudian pendirian yayasan, perekrutan guru, pendesainan kurikulum, dan semua operasional itu dibiayai oleh gaji Bapak Aibda Vincentius Sugripto. Selama 2 tahun berturut-turut beliau yang mengcover operasional, ATK, kemudian alat-alat kerja kantor, semuanya dibiayai oleh Aibda Vincentius Sugripto. Dan itu sangat membantu kami karena kami tidak punya donatur dan semuanya dari yayasan, yang yayasan tersebut adalah foundernya, pendirinya, dan pembinanya adalah Bapak Aibda Vincentius Sugripto. Untuk dana BOS hanya khusus untuk di tahun kedua, kami sudah 4 tahun berjalan, di tahun kedua baru kami dapatkan untuk membayar gaji guru. Puji Tuhan, kami punya 12 gaji guru, ini semuanya di-cover oleh dana BOS. Sebagai anggota Polri yang mengemban tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, apa yang dilakukan oleh Aibda Vincentius Sugripto merupakan wujud nyata pelayanan humanis Polri, khususnya kepada masyarakat. Kemudian kepedulian beliau dalam mendirikan dan mengajar di KBM Bisa Ngai Siang menunjukkan bahwa kehadiran polisi tidak hanya sebatas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga hadir membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan. Ini adalah bentuk pengabdian yang patut diapresiasi karena pendidikan merupakan fondasi yang sangat penting dalam membangun sumber daya manusia. Semangat seperti ini sejalan dengan nilai-nilai Polri presisi, yaitu hadir secara humanis, dekat dengan masyarakat, dan memberikan manfaat nyata bagi Rigmo Surita. Apa yang dilakukan Aibda Vincentius dan Hildegardis menjadi bukti bahwa pengabdian tak selalu dilakukan dengan senjata dan seragam, namun juga dapat hadir lewat ketulusan hati, kepedulian, dan semangat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kesan saya selama kurang lebih 2,5 tahun mengajar di tempat ini, saya bangga karena telah menjadi bagian dari sekolah ini. Kedua, bagi saya sekolah ini bukan hanya sekedar tempat untuk saya mengajar saja, tetapi rumah kedua untuk saya. Saya berterima kasih karena Om Polisi Vincent dan Ibu Hildegardis telah menerima saya untuk bekerja di sini dan mengabdi di sini, sehingga saya bisa memberikan ilmu saya kepada siswa dan siswi yang ada di PKBM Bisa Ngai Siang. Saya dulunya minder sekali ya, tapi saya yakin saya bisa selama saya bersekolah di PKBM Bisa Ngai Siang ini. Saya punya cita-cita, yaitu saya mau jadi perawat karena impian saya dari dulu begitu. Tapi karena pas waktu saya putus sekolah, saya merasa kayak saya tidak punya cita-cita lagi. Tapi selama saya bersekolah di Bisa Ngai Siang ini, Ibu Hilda mengajarkan bahwa tidak ada kata terlambat untuk namanya mengikuti pelajaran. Apa yang dilakukan ini merupakan bentuk
nyata kehadiran anggota Polri di tengah masyarakat, bukan hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga ikut berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia melalui faktor pendidikan, kemudian kepedulian terhadap masa depan generasi muda adalah investasi besar bagi kemajuan daerah tersebut. Kami melihat bahwa semangat pengabdian seperti ini sejalan dengan nilai-nilai Polri presisi, di mana anggota Polri dituntut hadir memberikan solusi, menjadi pelindung, pengayom, sekaligus mitra masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dan saya berharap langkah positif ini dapat menjadi inspirasi bagi personil lainnya untuk terus berbuat baik dan menghadirkan manfaat. Dari tanah Flores, semangat pengabdian itu terus menyala, menghadirkan harapan, menumbuhkan mimpi, dan membuka jalan bagi generasi penerus untuk meraih masa depan yang lebih cerah.